Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bil haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya. Kepada para habaib, para alim ulama, para asatidah, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap tuan-tuan guru kita yang mulia senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salam penghormatan ini tidak lupa kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus yaitu segenap musbidah daripada Kabupaten Biren yang kita cintai ini. Teristimewanya lagi itu untuk pimpinan daripada Dinas Syariat Biren yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Kita doakan semoga segenap aparatur pemerintah yang ada di Biren ini khususnya dan Aceh pada umumnya senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, sehingga mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan apa-apa yang mereka miliki, termasuk seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Kita doakan semoga semuanya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah, memudahkan segala urusannya, melapangkan segala kesempitannya, membahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan
hadirnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah. Dan tidaklah kita meninggalkan tempat ini kembali ke rumah kecuali insya Allah dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, saya mendapat satu kehormatan yang luar biasa pada malam hari ini bisa hadir bersilaturahmi dengan seluruh saudara-saudara saya dari masyarakat Aceh, wabil khusus masyarakat yang ada di Biren ini. Saya datang tidak sendiri, saya didampingi oleh beberapa kawan-kawan seperjuangan. Di sebelah kanan saya Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas. Beliau adalah salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yang membidangi dakwah Islam. Kemudian masih ada di sebelah kiri saya, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Di sebelah beliau masih ada Kiai Haji Asy-Syaikh Misbahul Anam At-Tijani. Beliau adalah Sekretaris Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Dan persis duduk di sebelah kanan saya itu Muhtaramul Mukarram. Beliau adalah Tuan Guru Tengku Muslim selaku Ketua Tanfidhi Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dan alhamdulillah di belakang kita masih banyak kawan-kawan seperjuangan yang lainnya. Mudah-mudahan kehadiran kami di tempat ini akan bisa lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita semua dan lebih bisa mendorong untuk perjuangan penegakan syariat Islam khususnya di bumi Nanggro Aceh Darussalam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, sebagaimana sama kita maklumi, malam ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka tabligh akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Quraisy, bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia dengan berbagai macam suku dan bangsanya. Itulah karenanya Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, kata Allah, tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk segenap umat manusia sebagai pembawa kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahirannya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Arti semesta alam, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut rahmat untuk semesta alam berarti bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat bukan hanya untuk umat manusia, tapi juga untuk bangsa malaikatnya, bangsa jinnya, bahkan untuk tumbuhan dan binatang sekalipun sudah ada. Oleh karena
hidup aman, hidup tenang, terbebas daripada segala gangguan. Bagaimana dengan manusia, saudara? Itulah karenanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang kita peringati pada malam hari ini, maulidnya adalah seorang Nabi yang berakhlak begitu sempurna, berakhlak begitu mulia. Kesempurnaan akhlaknya diberikan kesaksian langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala fi akhlaqi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang luhur, akhlak yang sangat luar biasa. Kesempurnaan akhlak Nabi tadi telah menjadikan Nabi sebagai suri tauladan yang sempurna untuk umatnya. Tapi sayang, sejuta sayang, tidak setiap umat Nabi rela menjadikan Nabi sebagai suri tauladannya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu sekalian, kata Allah, di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Lalu siapa yang menjadikan Nabi sebagai suri tauladan? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berpikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nabi yang kita peringati pada malam hari ini kelahirannya adalah seorang Nabi yang wajib untuk ditaati oleh umat Islam. Wajib. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kamu sekalian Allah dan taatilah Rasulullah. Tidak ada kompromi. Siapapun yang mengaku Islam, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah, maka wajib untuk menjalankan segala petunjuk Nabi. Sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran pada ayat yang lain, barang siapa yang tidak menghukum, tidak menjalankan hukum, tidak melaksanakan hukum, tidak menegakkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Ini Allah punya firman, saudara, bukan ucapan manusia, bukan ucapan malaikat, bukan ucapan jin maupun syaitan. Ini adalah firman Allah. Selanjutnya di ayat ke-46 Allah menceritakan yaitu tentang umat Nabi Isa alaihissalam yang juga diwajibkan untuk menegakkan hukum Allah. Bahkan di ayat ke-47 Allah menyatakan waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi, dan mereka pengikut Isa yang berpegang teguh kepada kitab suci Injil wajib untuk menghukum dengan apa yang diturunkan pada Allah dalam kitab suci tersebut. Wa man lam yahkum bima anzalallah
44, 45, 46, 47 Allah memberikan pernyataan barang siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, yang tidak menjalankan hukum Allah, yang menolak hukum Allah, maka mereka kafir, zalim, fasik. Ini pernyataan Allah, saudara. Jadi saya mau tanya semua yang hadir sini, berdasarkan Al-Quran, orang yang menolak hukum Allah, menolak syariat Allah, menolak aturan Allah, mereka adalah mereka adalah mereka adalah Saya mau tanya masyarakat Biren, mau jadi orang kafir tidak? Mau jadi orang zalim tidak? Mau jadi orang fasik tidak? Berarti kita tidak boleh menolak hukum Allah. Betul? Siap terima hukum Allah? Siap tegakkan hukum Allah? Takbir! Jadi hati-hati saudara. Ini urusan hukum Allah, bukan urusan main-main. Ada yang nanya, Habib, kalau orang nolak syariat Islam, itu yang kafir yang bagaimana? Yang fasik yang bagaimana? Yang zalim yang bagaimana? Satu, kalau orang nggak mau terapkan syariat Islam, kita tanya, kenapa kau tidak mentegakkan syariat Islam? Dia jawab, karena syariat Islam tidak adil, karena syariat Islam sudah kadaluarsa, karena syariat Islam itu sudah tidak relevan, karena syariat Islam sudah tidak cocok dengan zaman ini. Sepakat ulama, orang tersebut murtad, kafir, keluar dari Islam, sudah kafir. Nggak ada ulama berbeda, sudah. Dia sudah menghina hukum Allah, dia sudah melecehkan hukum Allah. Siapa melecehkan hukum Allah? Murtad, kafir, keluar dari Islam. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, ada orang enggan menegakkan hukum Allah. Kita tanya, kenapa Anda tidak mau menegakkan hukum Allah? Dia jawab, ya hukum Allah si adil, saya yakin hukum Allah benar, tapi gimana ya, masih takut mau hukum Allah, tapi gimana ya, kayaknya Allah, keadilan hukum Allah, hanya dia enggan untuk menerapkannya. Ada karena alasan politik. Kenapa Anda tidak menegakkan hukum Allah? Oh, takut investor nggak datang ke Aceh. Ada nggak yang begitu? Hukum Islam bagus, cuma kalau diterapkan nanti investor nggak datang. Saudara, kalau ada orang tidak mau menegakkan hukum Allah hanya karena alasan dunia, karena alasan politik, dan dia tetap mengakui kewajibannya, orang tersebut tidak kafir, tapi orang tersebut fasik. Itu namanya fasik, sudah. Dia tahu hukum Allah bagus, dia tahu hukum Allah adil, kenapa dia tidak segera untuk menerapkannya? Jadi jangan bikin alasan. Syariat Islam jangan ditegakkan sekarang. Kenapa? Nanti investor nggak datang. Oh, kalau begitu kapan diterapkan? Nanti tunggu investor banyak dulu. Begitu investor udah banyak, kita tanya, kapan mau diterapkan? Jangan dulu. Kenapa? Nanti investornya lari. Belum datang, takut nggak datang. Udah datang, takut lari. Jadi kapan mau diterapkan? Jangan cari alasan, saudara. Hati-hati. Siapa yang menolak hukum Allah dengan mengatakan hukum Allah tidak ada, kafir. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah karena alasan politik dan lain sebagainya,
Ini yang menyatakan Allah, bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja, sudah. Maka itu saya mau tanya yang hadir di sini, mau disebut orang kafir tidak? Mau disebut fasik tidak? Mau disebut zalim tidak? Kalau begitu siap untuk menegakkan hukum Allah? Siap jalankan syariat? Takbir! Kita lanjutkan surat Al-Maidah. Ayat ke-48. Allah menyatakan kepada Nabi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Telah kami turunkan kepada engkau wahai Nabi kitab suci dengan hak. Kitab suci dengan hak, dengan kebenaran. Oleh karena itu di dalam ayat tersebut Allah menyatakan kepada Nabi, fahkum bainahum bima anzalallah. Hei Rasul, hei Nabi, hei Muhammad, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumlah di antara umatmu, hukumlah di antara rakyatmu itu semua bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan syariat Islam, untuk menjalankan hukum Allah. Di ayat ke-49 Allah ulangi lagi. Apa kata Allah? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hei Muhammad, hei Rasul, hei Nabi, hukumlah di tengah mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi ayat 48 dan 49 secara eksplisit, terang benderang, nyata, jelas Allah memerintahkan Nabi untuk menegakkan syariat Islam, hukum Allah di tengah umatnya. Alhamdulillah. Ayat yang ke-50, saudara. Di ayat ke-50 Allah sindir, Allah tegur, saudara, orang yang tidak mau pakai hukum Allah. Apa Allah nyatakan? Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Pak, Bu, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 50, itu orang-orang yang enggak mau pakai hukum Allah, orang-orang yang enggak mau pakai syariat Islam. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apa mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apa mereka mau pakai aturan jahiliyah? Apa mereka mau pakai undang-undang jahiliyah? Apa mereka mau pakai hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma. Enggak ada satu hukum pun yang lebih bagus daripada hukum Allah, saudara. Enggak ada yang lebih bagus daripada Allah terkait hukumnya, saudara. Bagi siapa? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang punya keyakinan, bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Allah. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, percayakan Anda semua dengan Allah? Yakin? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha arif lagi bijaksana? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha mencipta? Siapa yang maha besar? Takbir! Kalau ada orang berani mengatakan ada hukum lain lebih bagus dari hukum Allah, orang tersebut murtad, kafir, keluar dari Islam, saudara. Hati-hati, nggak ada hukum lebih bagus daripada hukum Allah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, hukum yang terbaik hukum siapa? Yakin? Percaya? Beriman? Selain hukum Allah, saudara, apakah ada yang lebih baik daripada hukum Allah? Ada yang lebih baik dari hukum Allah? Jadi kalau Anda disuruh pilih mau hukum manusia atau hukum Allah, siap tegakkan hukum Allah. Takbir! Jadi itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan.
saudara. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi. Maka itu saya mau mengajak seluruh umat Islam di Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke, saudara, kita wajib berjuang untuk menegakkan hukum Islam di bumi Indonesia. Karena Indonesia berpenduduk mayoritas 90% adalah beragama Islam. Jadi hukum Islam harus tegak, bukan hanya di Aceh, tapi di setiap jengkal daripada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tidak ada hukum yang terbaik untuk umat Islam Indonesia kecuali adalah hukum Islam yang harus ditegakkan. Betul? Nah, begitu saya berharap saudara-saudara saya di Aceh untuk tidak pernah ragu-ragu menerapkan syariat Islam. Sudah setuju? Aceh adalah Serambi Mekah. Aceh adalah Darussalam. Aceh adalah pintu gerbang masuknya Islam di Nusantara. Aceh adalah abang tertua dari bangsa Indonesia. Aceh ini merupakan gudang ulama, gudang daya, gudang ilmu pengetahuan Islam. Bahkan Aceh sudah menegakkan syariat Islam sebelum wilayah lain di Indonesia menegakkan syariat Islam. Betul? Bahkan Sultan Iskandar Muda itu terkenal dengan taatnya kepada hukum Islam, sampai anaknya sendiri dihukum pidana Islam, saudara, dalam rangka karena beliau lebih cinta kepada agama daripada kepada keluarga sendiri. Betul? Nah, karena itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap Aceh bangkit kembali? Siap Aceh bangkit kembali? Siap Aceh bangkit kembali? Takbir! Bagi saya, saudara, Aceh ini adalah lokomotif. Aceh ini kepala kereta, saudara. Kalau syariat Islam berhasil di Aceh, maka perjuangan mengajak provinsi lain di Indonesia untuk menerapkan syariat Islam akan jauh lebih mudah lagi, saudara. Kalau syariat Islam berhasil di Aceh, kami di Jakarta bisa angkat dada kepada pejabat-pejabat di pusat. Hei para pejabat-pejabat yang selama ini menolak syariat Islam, lihat saudara kami di Aceh, mereka berhasil mendirikan Aceh dengan syariat Islam, menciptakan keamanan, menegakkan barokah, menegakkan rahmat, sehingga kami akan mudah untuk menuntut penerapan syariat Islam untuk seluruh provinsi di Indonesia, insya Allah. Tapi jangan lupa, saya bertanya, musuh syariat Islam banyak tidak? Banyak tidak? Ada kelompok-kelompok tertentu nggak redo Aceh pakai syariat Islam, sudah. Ada kelompok-kelompok tertentu baik dari dalam Aceh maupun dari luar Aceh, mereka tidak ridho kalau Aceh melaksanakan syariat Islam, saudara. Mereka akan berusaha dan berusaha dan berusaha bagaimana syariat Islam tidak boleh jalan di Aceh, saudara. Sehingga kalau syariat Islam gagal di Aceh, syariat Islam tidak berjalan di Aceh, maka pejabat-pejabat di Jakarta, pejabat-pejabat di pusat, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, mereka yang akan angkat dada, akan menolak penerapan syariat Islam di provinsi lain, dan mengatakan Aceh saja yang Islamnya kuat gagal, Aceh saja yang gudang ulama gagal, Aceh saja yang Serambi Mekah gagal, apalagi provinsi lain, saudara. Maka itu saya mau tanya, cara mereka licik tidak? Jahat tidak? Siap lawan mereka? Siap tegakkan syariat Islam? Takbir! Masya Allah, saudara, ini perjuangan
Maka itu saya datang kemari. Dari mulai semalam saya masuk ke Banda Aceh, ke Aceh Besar, sampai hari ini di Biren ini saudara, tidak lain dan tidak bukan, saya ingin memberikan semangat kepada saudara-saudara muslim saya yang ada di Aceh untuk tidak mundur selangkah pun juga dalam rangka menegakkan syariat Islam di Aceh. Aceh harus jadi Serambi Mekah yang sesungguhnya. Aceh harus jadi Darussalam yang sesungguhnya. Aceh harus betul-betul menjadi pintu gerbang Islam Nusantara yang sebenarnya. Bagaimana sekali lagi saya tanya, siap tidak tegakkan syariat Islam? Siap tidak tegakkan syariat Islam? Takbir. Sekarang bagian kedua. Kenapa sih syariat Islam mesti ditegakkan? Tadi sudah ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, betul? Nah sekarang mau dalil secara akal. Baik saudara, cukup dua saja saya berikan. Pertama, logika kepemilikan. Kedua, logika penciptaan. Atau kita balik, kita mulai dari penciptaan. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, jawab yang kompak. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memiliki kita? Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Sudah, saya mau tanya Anda, kalau Anda memiliki satu barang, Anda berhak gak untuk kutak-katik barang tersebut, saudara? Anda yang punya barang, Anda bebas. Mau dibongkar, mau diriasi, mau dibersihkan, itu urusan Anda. Karena Anda yang punya hak, saudara. Begitu juga manusia. Manusia ini milik Allah. Terserah Allah. Allah mau bikin peraturan bagaimana, Allah mau bikin hukum bagaimana, Allah mau suruh kita bagaimana, karena kita adalah milik Allah. Betul? Betul? Saya mau tanya, kita milik pemerintah atau milik Allah? Milik tentara atau milik Allah? Milik polisi atau milik Allah? Jadi yang boleh ngatur kita polisi atau Allah? Tentara atau Allah? Pemerintah atau Allah? Kalau polisi, tentara, pemerintah mengatur kita untuk melawan Allah, ikut jalan? Ikut jalan? Boleh saudara. Kita milik Allah. Allah punya hak untuk memberikan aturan apa saja kepada makhluk yang dimilikinya. Betul? Rumah punya kita. Dalam rumah ada istri dan anak kita. Karena kita yang punya rumah, kita yang jadi kepala keluarga, maka kita yang berhak buat aturan. Betul? Kita buat aturan untuk istri dan anak-anak kita. Apa boleh tetangga ikut-ikutan bikin aturan? Tidak boleh, sudah. Kita yang punya rumah, anak-anak kita, istri-istri kita, maka kita yang berhak buat aturannya. Betul? Sekarang saya mau tanya, yang punya manusia siapa? Yang punya bumi siapa? Yang punya langit siapa? Jadi yang paling berhak bikin aturan siapa? Berarti Allah berhak tidak buat aturan? Allah berhak tidak buat hukum? Allah berhak tidak buat undang-undang? Takbir! Jadi pakai logika, kita milik Allah, maka Allah punya hak untuk bikin aturan apa saja buat makhluknya. Betul? Yang kedua, masih soal logika penciptaan, barusan logika kepemilikan, saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu yang saya cinta, kalau Anda beli televisi merek Sony, Anda dapat buku panduan, betul? Buku panduannya merek apa? Sony juga, saudara. Di situ dijelasin bagaimana cara menyetel dan menyalakannya, bagaimana ngatur suaranya, bagaimana ngatur gambarnya. Kalau tidak ada suara, apa yang mesti diperbaiki, saudara? Semua diatur dalam buku panduan. Betul? Saya mau tanya, Anda punya televisi merek Sony, tapi panduannya merek Toshiba, kira-kira
bisa gak? Bisa gak? Meletup di TV sudah. TV merek Sony, kita mau nyalakan pakai buku merek Toshiba, nyambung tidak? Nyambung tidak? Nyambung, saudara. Baik, saya mau tanya lagi. Anda beli mobil Kijang, dapat buku panduan. Buku panduannya dari pabrik motor, saudara. Kira-kira bisa dipakai nggak? Bisa dipakai nggak? Nggak bisa. TV Sony, panduannya dari Sony. TV merek Toshiba, panduannya dari Toshiba. Betul? Punya mobil, panduannya dari pabrik mobil. Punya motor, panduannya dari pabrik motor. Betul? Kalau punya mobil, panduannya pakai panduan sepeda. Bisa nggak? Nungsep tuh mobil. Begitu juga manusia. Manusia ciptaan siapa? Manusia ciptaan siapa? Jadi yang paling tahu tentang manusia siapa? Allah yang ciptakan manusia. Allah yang paling tahu apa kelebihan manusia, apa kekurangan manusia, apa penyakit manusia, apa jeleknya manusia. Bagaimana cara memberikan manusia panduan supaya hidupnya bagus, dan bagaimana kalau hidupnya rusak supaya bisa diperbaiki. Makanya sekarang saya tanya, jujur, sekarang ini bangsa Indonesia nyungsep tidak? Nyungsep tidak? Ekonominya hancur tidak? Coba lihat, saudara. Kenapa? Karena kita salah pegang buku panduan, saudara. Nah, jadi secara logika, kalau Indonesia mau maju, tidak ada pilihan lain. Kita harus berpedoman kepada hukum Allah, syariat Islam. Karena kita manusia mulia, diciptakan oleh yang maha mulia. Allah memberikan panduan yang mulia juga, yaitu Al-Quranul. Nah, itu sekali lagi saya mau tanya semua, siap berpedoman kepada Al-Quran? Siap berpedoman kepada hadis Nabi? Siap jalankan hukum Allah? Takbir! Kira-kira yang saya jelaskan malam ini jelas tidak? Terang tidak? Apa pantas manusia pakai undang-undang buatan manusia? Apa pantas manusia buat undang-undang bikinan polisi? Apa boleh manusia buat undang-undang bikinan tentara? Apa boleh manusia buat undang-undang dari bikinan pemerintah? Jadi kita mesti tunduk kepada hukum manusia atau hukum Allah? Siap tunduk kepada hukum Allah? Takbir! Alhamdulillah. Makanya Kepala Dinas Syariat Tengku Jamaluddin, supaya jangan ragu-ragu menegakkan syariat di Biren ini. Tidak ada urusan Jakarta mau bicara apa. Yang penting selama umat Islam di Biren mau tegakkan syariat Islam, tidak ada urusan Jakarta. Mereka akui mereka dapat pahala, mereka protes mereka yang berdosa. Yang penting Biren harus tegak syariat Islam. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, muncul pertanyaan Tengku Jamaluddin, hukum Islam itu katanya indah. Indahnya di mana? Mencuri potong tangan. Orang berzina sudah merasakan hubungan intim dalam rumah tangga yang sah, pernikahan yang sah, dirajam sampai mati. Nyawa dibayar dengan nyawa. Indahnya di mana? Mau tahu? Kapan? Udah jam 12. Lanjut? Terus? Atau buat PR saja? Bulan depan saya datang lagi. Kok nggak boleh? Hari ini mesti selesai. Malam ini mesti tuntas. Betul? Sampai pagi? Siap? Semua sampai pagi, belum pulang sendiri. Baik, saudara, kita buktikan malam ini. Saya buktikan satu dulu. Kalau waktunya cukup, kita tambahin satu lagi. Setuju? Saya mulai dari kasus pembunuhan. Bagaimana cara menyelesaikan secara Islam? Bagaimana
menyelesaikan dengan KUHP Made in Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Baik, perhatikan baik-baik. Si A membunuh si B, si A membunuh si B. Dalam hukum Islam, dalam negara yang menggunakan hukum Islam, maka si A yang membunuh ditangkap dan diperiksa, disidik, dibawa ke pengadilan, dibuktikan. Singkat cerita, pengadilan berhasil membuktikan bahwa si A betul membunuh si B dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Lalu bagaimana? Hakim untuk mengambil putusan, hakim tidak boleh memvonis dulu. Hakim mesti panggil keluarga korban dulu. Keluarga si B dipanggil sudah. Keluarga B, pengadilan sudah membuktikan bahwa si A betul membunuh keluarga kalian. Sekarang kami ingin menjatuhkan sanksi hukum. Kami kembalikan kepada keluarga korban. Kalau kalian mau balas dendam, nyawa dibayar nyawa, sampaikan ke pengadilan. Biar pengadilan yang memvonis hukum mati. Jangan main hakim sendiri. Tapi kalau kalian mau memaafkan juga boleh. Silakan kalian maafkan, maka keluarga korban berhak mendapat kompensasi ganti rugi yang disebut diyatun nafas, nilainya 100 ekor unta, saudara. Andai kata 1 ekor unta 10 juta rupiah, 100 ekor unta, saudara, 1 miliar. Keluarga korban silakan musyawarah keluarga. Saya tanya, syariat Islam indah tidak? Ya. Indah. Keluarga korban musyawarah. Singkat cerita, saya kasih contoh pertama. Keluarga korban pilih nyawa, dibayar nyawa, saudara. Balik ke pengadilan, ditanya oleh hakim, bagaimana putusan keluarga korban? Keluarga korban menyampaikan, Tuan Hakim, setelah kami musyawarah, bagi kami ini masalah kehormatan keluarga. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kami menuntut keadilan. Kami tidak butuh ganti rugi. Karena keluarga korban yang terbunuh, istrinya yang jadi janda, anaknya yang jadi yatim, kami sekeluarga yang akan tanggung. Kami tidak butuh ganti rugi. Kami masih mampu membiayai mereka. Bagi kami ini urusan kehormatan. Kami minta keadilan, nyawa dibayar dengan nyawa. Kan itu putusannya. Hakim menjatuhkan sanksi, si A dihukum mati. Ada tidak? Ada tidak? Setelah si A dihukum mati, 1, dendam selesai. Tidak ada lagi dendam, saudara, karena sudah diselesaikan secara hukum. Dendam terbalas tidak? Terbalas. 2, keluarga korban, istri yang jadi janda, anak yang jadi yatim, sudah ada jaminan dari keluarga yang lain untuk menanggung, saudara. 3,
pembunuh ada kesempatan buat taubat, saudara. Ya Allah, saya membunuh, saya akan dihukum mati. Apalagi yang saya mau lakukan kalau bukan taubat kepada Allah? Dia ridho dengan hukum Allah, dia taubat, walaupun dia dihukum mati, dosanya bisa diampuni oleh Allah, saudara. Subhanallah. Saya tanya, kalau begitu hukum Islam